Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Asyafiyah dalam mata kuliah Media Dakwah semester 5. Pada hari ini kita berkunjung ke salah satu tokoh agama untuk berbicara mengenai dakwah yang ada di era milenial ini. Alhamdulillah, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum wa khudurikum, para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Asyafiyah sudah tiba di kediaman kami. Yang mudah-mudahan kehadirannya berkenan dan insya Allah mudah-mudahan ini akan menjadi silaturahim yang mendatangkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa nih maksud tujuan Aan dan rekan-rekan mahasiswi lainnya hadir di kediaman kami? Barangkali ada tujuan maksud yang bisa saya bantu untuk perjalanan penyelesaian barangkali di bangku kuliah Universitas Islam Asyafiyah. Jadi maksud kelompok kami ingin mengetahui tentang dakwah di masa sekarang, Ustaz. Karena bicara masalah dakwah, barangkali sebelum saya menjawab ini, saya akan menyampaikan tentang biografi. Iya, betul, Ustaz. Gitu ya? Kan ada pepatah bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Iya, betul. Maka dari itu Ustaz bisa diperkenalkan dulu biar teman-teman juga bisa mengenal lebih jauh tentang diri Ustaz. Iya. Terima kasih pada mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Asyafiyah. Sebelum kami mengungkapkan tentang masalah dakwah di abad milenial ini, kami akan sedikit memberikan informasi tentang masalah biografi saya sebagai pribadi. Yang pertama adalah nama saya Haji Ahmad Ziyad SAG dan lahir pada tanggal 20 Januari 1970. Pendidikan dari mulai SD sampai kami menyelesaikan S1 di YIN Syarif Hidayatullah pada tahun 1996, ya kurang lebih seperti itu. Dan kami kebetulan jurusan bidang sastra Arab, tapi ada hubungannya dengan kajian-kajian dakwah, karena memang salah satu modal untuk menyampaikan dakwah itu harus kita memiliki tentang latar belakang bahasa, diantaranya bahasa Arab. Dan latar belakang kegiatan kami juga banyak berkecimpung di berbagai macam majelis taklim, di media-media dakwah yang ada, baik tingkat anak-anak, remaja, pemuda, orang tua dan lain sebagainya. Dan juga sebelumnya kami pernah menjadi seorang pengajar, yang pertama di Al-Ikhlas, Madrasah Al-Ikhlas, kemudian juga Madrasah Sanawiyah Al-Ikhlas juga namanya. Kemudian yang terakhir di SD Al-Azhar daerah Kemandoran 6 tahun, kemudian juga di SMP Al-Azhar Kemandoran juga selama 3 tahun. Jadi hampir 11 tahun lebih kami berkecimpung di bidang pendidikan, dan itulah sebagai modal barangkali yang nanti kelak hubungannya dengan bagaimana mendakwakan Islam di lingkungan pendidikan, di lingkungan majelis taklim, di lingkungan masyarakat. Saya kira itu sekilas tentang biografi kami. Mudah-mudahan ini ta'aruf yang bisa dipahami, bisa dikenal untuk perjalanan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Asyafiyah. Demikian. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita sudah mengenal biografi daripada tokoh kita. Mari kita lanjut dengan pertanyaan dari Saudara Mela. Ya, terima kasih An. Baik Ustaz. Ya. Nah, izin bertanya, Ustaz kesehariannya kegiatannya apa aja yang Ustaz Ya. lakukan? Apakah ngajar atau mengisi taklim? Ya. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya dari
Ananda Mila, salah seorang mahasiswi Universitas Islam Asafia. Kalau mengenai masalah kegiatan saya sehari-hari memang lebih banyak berkecimpung di kajian-kajian agama, dari mulai majelis taklim kemudian juga ke dakwah. Jadi gitu ya. Nah, dari mulai pagi barangkali kegiatan kami ada kegiatan majelis taklim kaum ibu siang, ada majelis taklim kaum ibu, kemudian mulai bata maghrib sampai malam barangkali itu kegiatan dari para bapak remaja pemuda. Dan di samping itu ada kegiatan-kegiatan lepas di jam 9 ke atas, ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dakwah, ya entah undangan khitanan, kemudian undangan peringatan maulid, dan acara-acara yang menyangkut tentang masalah keagamaan. Dan juga sekarang ini kita punya forum. Forum. Ya, namanya Porsilah, Forum Silaturahim Antar Majelis. Yang jumlahnya kurang lebih ada 20 majelis taklim, masjid dan musola. Porsilam itu forum silaturahim antar majelis. Itu belum termasuk ibu-ibu. Oh, ada komisi Iya, juga. ada. Iya, jadi kalau ibu-ibunya kan kegiatannya pagi sampai sore sampai siang. Tapi ini Porsilam ini baru dilaksanakan untuk kegiatan remaja, pemuda dan bapak-bapak. Nah, rencana ke depan barangkali memungkinkan kita bentuk Porsilam wanita gitu. Ada Porsilam laki-laki, ada Porsilam perempuan. Ya, jadi aneka ragam kegiatan ini tujuannya kalau mingguan kita di majelis masing-masing, di masjid masing-masing, di musola masing-masing. Nah, untuk menyatukannya ini kita punya program taklim bulanan yang seluruh majelis taklim yang 20 itu kita kumpulkan. Berarti diadakannya itu bukan mingguan, sebulan sekali. Nah, biasanya kami laksanakan di akhir bulan, ya seperti besok ini di Januari, kita laksanakan tanggal 29 Januari 2022 di Majelis Taklim As-Sifa Az-Zahra. Gitu. Nah, letaknya di daerah Srengseng. Nah, kami informasikan itu kegiatan ini kepada seluruh Majelis Taklim agar bisa dihadiri oleh seluruh anggota majelis taklim seluruhnya. Oh, berarti sistem dari Porsilam ini bergantian saat ya jadi tuan rumahnya buat ngaji. Iya, jadi dari 20 majelis taklim itu nanti bakal bergiliran. Kalau besok di bulan Januari di Majelis Taklim As-Sifa Az-Zahra, mungkin nanti bulan Februarinya di Masjid Baitur Rahman, kemudian di bulan Maretnya di Fastabiqul Khairat, bulan Aprilnya di Nurul Iman, dan selanjutnya kita udah punya jadwal. Jadi dalam setahun itu 20 majelis taklim, barangkali ya setahun setengah lah jaraknya. Iya, jadi rata semuanya kebagian. Tujuannya apa? Di samping silaturahim, yang kedua kita tahu keadaan masjid ini seperti ini, keadaan majelis taklim seperti ini, keadaan musola ini seperti ini. Nah, itu dengan cara begitu supaya siar agama ini di tempat lainnya itu ada kegiatan, pengajian gitu. Nah, itu salah satu media dakwah yang kami kami programkan untuk mencapai kekuatan umat ke depan gitu. Jangan sampai kita berjuang sendiri-sendiri. Nah, tapi kalau udah gabung kan berarti perjuangan kita semakin lama semakin kuat. Jadi umat Islam harus bersatu. Iya, betul. Baik Ustaz, mungkin saya lagi izin bertanya Ustaz. Iya, silakan. Kan tadi Ustaz sudah menjelaskan kegiatannya, ada yang majelis ibu-ibu, taklim, mengajar juga. Nah, saya ingin bertanya kalau untuk majelis taklim itu biasanya Ustaz mengajar tentang kitab atau bagaimana Ustaz? Ya, jadi kalau bicara masalah mengajar beda dengan berdakwah ya. Nah, kalau kita mengajar berarti ada referensi apa yang kita ajarkan. Wabil khusus kepada kaum ibu banyak kajian yang menjurus kepada masalah akidah, kitab akidah, kemudian kitab fikih, kemudian juga ada kitab hadis Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Karena memang
kalau kita mengajar tanpa ada referensi barangkali hasilnya itu tidak maksimal. Beda dengan kita memberikan tausiah. Kalau tausiah itu adalah materi yang kita berikan dalam rangka memotivasi jamaah yang kurang giat belajar menjadi rajin, yang kurang ibadah menjadi hebat ibadahnya dan lain sebagainya. Berarti kalau bicara taklim dengan dakwah itu kami memilah gitu ya. Nah, berarti setiap taklim itu ada referensi kitab-kitabnya, supaya jadi pegangan bagi kaum ibu di majelis taklim kaum ibu gitu. Ya gitu ya nilai. Ya silakan Dila ya. Hambatan apa aja yang dialami Ustadz saat mengajar, terus lalu saat isi kajian? Ya, bisa masalah hambatan pasti ada ya. Pertama adalah hambatannya kita ngelihat kalau majelis taklim di kaum ibu itu hambatannya menyangkut masalah umur. Umur karena memang udah usia, berarti ketika kami melaksanakan taklim bil khusus di kediaman kami di Fastabiqul Khairat itu naik ke atas ya. Nah, berarti daya kekuatan untuk naik orang-orang yang sudah usia tua itu akan menjadi barangkali hambatan bagi kami. Dan tentunya ke depan fasilitas yang harus kami siapkan ya ada fasilitas yang menyangkut orang-orang yang umurnya agak tua gitu. Nah, kemudian permasalahan yang kami hadapi hambatannya dalam dunia taklim sekarang ini adalah beda dengan regenerasi milenial sekarang. Kalau yang kami hadapi ini kan milenial zaman dulu gitu ya. Beda dengan anak-anak sekarang. Kalau milenial orang-orang tua kita dulu kan tidak diawali dengan pendidikan sekolah gitu. Jadi daya wawasannya, giro untuk mengkajinya, kemudian giro untuk bertanyanya itu kurang. Nah, beda dengan milenial anak-anak sekarang yang memang udah latar belakang pendidikan di sekolah, bahkan sudah sampai universitas, barangkali itu lebih enak, lebih gampang, lebih mudah diberikan wawasan untuk memberikan materi-materi yang kami sampaikan di majelis-majelis taklim kaum ibu gitu ya. Makasih Ustadz. Ya. Izin bertanya lagi Ustadz. Silakan ya. Metode dakwah apa yang Ustadz terapkan saat mengisi kajian untuk kaum milenial? Ya, sekarang ini kan zaman abad modern. Berarti disesuaikan dengan keadaan zaman milenial sekarang. Apa yang sekarang materi yang sedang ngetren, yang sedang populer, itu barangkali kita sampaikan di tengah-tengah umat. Supaya apa? Supaya kita sebagai pendakwah tidak ketinggalan zaman. Karena dia juga menilai sejauh mana wawasan seorang dai untuk menyampaikan materi itu. Perkembangan dakwah apa yang sekarang sedang terjadi. Nah, barangkali untuk memvariasikan materi yang ada dengan zaman milenial ini kita padukan. Supaya apa? Supaya bisa terjawab dari kajian-kajian dakwah yang ada untuk menyelesaikan masalah-masalah di jamaah. Jadi orang berdakwah itu ibarat seorang dokter yang akan menyembuhkan pasiennya. Seorang dai adalah dokter yang mendengarkan itu adalah pasien. Ya, jamaah itu adalah pasien-pasien kita yang pasti punya penyakit. Cuman penyakit di sini bukan penyakit jasmani, tapi penyakit rohani yang bisa kita sembuhkan dengan metode-metode yang kata Allah dengan cara bagaimana? Dengan cara ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi ajaklah jamaah untuk menuju jalan Allah dengan cara hikmah, dengan cara ilmu, dengan cara mengajarkan kebaikan-kebaikan, dengan cara merubah keburukan dengan cara yang baik tanpa menyinggung perasaan orang. Nah, sehingga metode dakwah inilah di zaman milenial ini menurut saya itu bisa diterima dengan baik di tengah masyarakat
di zaman sekarang ini. Gitu ya. Banyak Ustaz. Izin bertanya Ustadz, bagaimana Ustadz memberikan tips kepada khususnya kaum muda seperti kita untuk meneruskan perjuangan mensyiarkan agama Islam di tengah-tengah zaman yang dimana sekarang banyak tipu daya karena aplikasi-aplikasi yang tidak seharusnya muslim umat muslim gunakan gitu Ustadz. Jadi Iya. bagaimana tips kita sebagai kaum muda untuk tetap istiqomah di jalan Allah dan berjuang mensyiarkan agama Allah. Ya. Tip yang pertama, orang-orang yang diberikan kedudukan dakwah itu adalah orang yang beruntung. Kata Allah di dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada satu umat yang bisa menyampaikan risalah kebaikan, mengajak berbuat ma'ruf, mencegah kepada perbuatan munkar. Nah, kalau kita bisa melaksanakan ini, berarti dia adalah orang-orang yang beruntung. Faulaika humul muflihun, mereka orang yang beruntung. Maka tip kepada regenerasi muda, milenial di tahun 2022 ini, ayo kita bangkit. Ayo kita semangat. Kalau ayat yang turun pertama adalah Iqra, kita harus banyak membaca. Karena dengan membaca ini berarti nanti timbul motivasi. Karena ukuran belajar ya dari buayan sampai liang lahat. Nah, berarti orang yang belajar dia tahu dirinya mau kemana tujuannya, mau kemana sasarannya. Nah, dengan demikian akhirnya nanti timbul motivasi menyampaikan balighu anni walau ayat, menyampaikan satu ayat dariku itu adalah termasuk satu hal yang luar biasa, pahalanya besar, dan itu yang memang disenangi, disayangi oleh Allah dan Nabi. Nah, jadikanlah nanti supaya tip ini tetap istiqomah ke depan buat regenerasi milenial sekarang. Awali perjalanan dakwah ini dengan niat. Karena niat ini nih yang menguatkan diri kita. Gitu ya. Jadi kalau niatnya baik untuk melanjutkan perjuangan para ulama-ulama sekarang, para mubaligh, para mubaligho, para asatiza, berarti oh ya Allah, saya niat ingin menyampaikan perjuangan, karena perjuangan dakwah ini adalah perjuangan yang mulia. Gitu ya. Jadi warisan dari para nabi adalah al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris dari para nabi. Yang diwariskan dari para nabi dan rasul bukan berbentuk harta, bukan berbentuk jabatan, tapi risalah yang harus diemban oleh para milenial sekarang. Para program kita bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu kami berharap dengan tip-tip yang ini yang saya sampaikan kepada mahasiswa dan mahasiswi Islam Universitas As-Safiyyah, ayo kembali kita berbenah. Kenapa? Kalau tidak semangat, kita akan termakan oleh zaman. Ya, dengan motivasi niat untuk menyampaikan li'ila'i kalimatillah, insya Allah Allah akan memberikan jalan kemudahan untuk mendakwakan Islam ini. Insya Allah kalau Islam ini kita kembangkan, kita sampaikan sebagai regenerasi penerus, ya mudah-mudahan sampai akhir hayat kita menjadi kelak orang-orang yang beruntung di dunia wal akhir. Gitu ya. Ya teman-teman, jadi sudah cukup Ustaz. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Kami sudah merasa cukup dan terjawab dari pertanyaan-pertanyaannya tadi. Dan mungkin kita akhiri acara ini. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata kami yang salah, mohon dibukakan pintu hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.